Cerita ini datang dari seseorang bernama Andra, 28 tahun. Waktu itu dia lagi mudik sendirian dari Bekasi ke kampung halamannya di Ngawi, Jawa Timur. Perjalanan udah hampir 10 jam lebih, dan karena dia berangkat sore, malam itu dia masih terjebak di jalur sepi, lewat daerah Karanganyar, di lereng Gunung Lawu. Karena kecapean dan motor udah mulai goyang, dia mutusin buat cari tempat istirahat. Tapi waktu lihat jam, udah menunjukkan pukul 1.42 dini hari. Dia nyari pom bensin atau masjid terdekat buat numpang tidur. Tapi jalur yang dia lewatin sepi banget. Sampai akhirnya, dia lihat plang kecil dari kayu di pinggir jalan. Dukuh Penanggalan, 2 kilometer. Andra gak pikir panjang. Dia belok ke jalan kecil yang nunjuk ke arah plang itu. Jalan sempit, gelap, dan cuma disinari lampu motor. Tapi dia udah terlalu capek buat balik. Sekitar 10 menit dia ngelewatin jalan tanah yang makin sunyi. Dan akhirnya, dia nemu gapura batu tua. Bentuknya kayak gerbang candi kecil, penuh lumut, dan di atasnya ada tulisan samar. Selamat datang di Dukuh Penanggalan. Dia dorong motor pelan-pelan masuk. Jalannya dari batu, rumah-rumah tua berjejer. Tapi gak ada suara anjing, gak ada suara jangkrik. Sunyi, tapi bukan sunyi biasa. Lebih kayak mati. Tiba-tiba ada suara halus dari balik jendela rumah tua. Mas, cari tempat istirahat ya? Tidur aja di balai desa. Andra nengok. Seorang ibu tua berdiri di balik jendela. Wajahnya gak kelihatan jelas, tapi suaranya tenang. Balainya di sebelah sana, lewat kebun singkong. Andra ngangguk, ucapin terima kasih, dan lanjut dorong motor. Tapi saat sampai di balai desa, bangunannya kosong. Cuma satu ruangan besar dengan tikar usang. Gak ada listrik, tapi karena udah capek banget, dia rebahan juga. Dia sempat tidur sebentar, tapi sekitar jam 3 pagi, dia kebangun. Bukan karena suara, tapi karena perasaan. Perasaan kayak ada yang berdiri di pojok ruangan. Dia buka mata perlahan dan cuma lihat bayangan. Bayangan tinggi, diam, gak bergerak. Tapi waktu dia duduk dan nengok ke belakang, bayangannya tetap ada, tapi tidak ada orangnya. Dan saat itu juga, dia sadar, dia sendiri pun tidak punya bayangan. Dia keluar balai desa panik, lari bawa motornya. Tapi saat dia balik arah lewat jalan yang tadi, gapura itu udah gak ada. Hanya hutan. Tidak ada plang, tidak ada jalan tanah, dan malam itu, bulan pun menghilang dari langit. Andra berdiri di depan balai desa, napasnya memburu, badannya dingin, bukan karena angin, tapi karena satu perasaan yang gak bisa dia jelasin. Dia coba nyalain motornya, tapi anehnya, mesinnya nyala, tapi lampu depannya gak keluar cahaya sama sekali. Lampunya hidup, tapi tidak menyinari apa-apa. Seolah cahaya itu disedot oleh udara di sekitarnya. Dia dorong motornya keluar dari halaman balai desa. Niatnya cuma satu, keluar dari desa ini secepat mungkin. Dia jalan lurus, berharap nemuin plang atau gapura yang tadi dia lewatin. Tapi yang dia temuin justru makin banyak rumah, makin banyak warga yang mulai keluar rumah. Padahal, jam masih jam 3.15 pagi. Dan semuanya, satu persatu, menoleh ke arah Andra. Diam, tidak bicara, tidak berkedip. Seorang ibu berdiri di depan rumah. Matanya terbuka lebar, pandangannya kosong, dan tubuhnya gak bergerak sama sekali. Di seberangnya, seorang anak kecil berdiri dengan boneka jerami di tangannya, menghadap ke Andra. Diam juga. Andra dorong motornya makin cepat. Tapi dia sadar sesuatu. Semua warga berdiri di posisi yang simetris. Setiap dua rumah, akan ada dua orang berdiri tepat di depannya. Wajah mereka menghadap lurus ke tengah jalan, tempat Andra lewat. Seolah-olah, mereka menunggu sesuatu. Andra berhenti. Dia coba bicara. Permisi, saya cuma mau keluar dari sini. Saya orang luar. Nggak sengaja nyasar. Tidak ada yang menjawab. Tapi tiba-tiba, semuanya tersenyum bersamaan.
senyum lebar, yang terlalu lebar untuk ukuran wajah manusia, dan masih tanpa berkedip. Tangan-tangan mereka mulai bergerak, tapi anehnya, gerakannya tidak sinkron dengan tubuh. Seolah tangan itu bukan milik mereka, seolah tubuh mereka dikendalikan dari dalam. Andra panik, dia balik arah, mutusin buat gak peduli sama arah. Pokoknya terus dorong motornya sekuat tenaga. Dia masuk ke gang sempit yang diapit rumah-rumah kayu. Tapi makin jauh dia masuk, makin dia sadar satu hal. Setiap rumah yang dia lewati punya cermin. Dan di cermin itu tidak ada siapa-siapa. Dia bisa lihat pintu, bisa lihat dinding, tapi tidak ada refleksi tubuhnya. Andra akhirnya jatuh terduduk. Di ujung gang, dia melihat sebuah rumah tua, satu-satunya yang pintunya terbuka. Di sana, ada seorang pria tua, duduk di kursi goyang. Wajahnya ditutupi kain putih. Dan pria itu bicara pelan, nyaris seperti bisikan. Kalau kamu bisa melihat bayanganmu lagi, kamu harus membayarnya. Andra menelan ludah. Bayar apa? Dan pria itu menjawab tanpa gerak. Bayar dengan dirimu, atau gantikan satu dari kami. Andra masih berdiri di depan rumah pria tua itu. Kursi goyangnya berdecit pelan, tapi pria itu tidak bergerak. Suaranya terdengar langsung di kepala, seperti berbisik dari balik tengkorak. Suara yang gak kamu dengar pakai telinga, tapi lebih kayak suara yang menembus tulang. Andra coba tanya, kalau saya keluar sekarang, apa saya bisa balik ke jalan utama? Pria itu diam. Andra mulai mundur perlahan. Tapi baru 2 langkah, dia merasa tanah di bawah kakinya berubah. Bukan tanah biasa, tapi seperti kulit. Dia menunduk, dan benar, jalan setapak yang tadi batu, sekarang seperti hamparan kulit pucat dengan urat-urat halus bergerak pelan. Dia langsung loncat mundur, dan saat menengok ke belakang, semua rumah di gang itu hilang. Hanya tersisa rumah pria tua dan lorong panjang ke arah utara. Andra tahu dia gak bisa balik. Dia mutusin buat masuk ke rumah itu. Karena, entah kenapa, satu-satunya tempat yang belum sepenuhnya mengancam, justru rumah pria bertutup kain itu. Begitu dia melangkah masuk, hawa di dalam rumah terasa beda. Seperti lebih kering, tapi tidak panas. Ada bau aneh, seperti baju basah yang dijemur tanpa sinar matahari selama berminggu-minggu. Dan yang paling aneh, tidak ada satupun cermin. Padahal biasanya, rumah-rumah tua di Jawa punya cermin kayu besar di ruang tengah. Tapi di sini, tidak. Justru di dindingnya, ada bekas persegi panjang yang ditutup kain putih. Andra mendekat. Dia tarik sedikit kain itu. Cermin, tapi penuh retakan. Dan di balik retakan itu, dia tidak melihat pantulan dirinya. Yang dia lihat adalah seorang anak kecil berdiri di belakangnya. Dia kaget, langsung balik badan, tapi gak ada siapa-siapa. Dia lihat lagi ke cermin. Anak itu masih ada, tapi sekarang lebih dekat. Dia lari dari ruangan itu, masuk ke kamar samping. Dan di sanalah dia menemukan sesuatu yang gak masuk akal. Satu ruangan kosong. Tapi di dindingnya terpasang puluhan bingkai foto. Wajah-wajah orang, tua, muda, anak-anak. Tapi semua fotonya tidak ada bayangan. Seolah mereka semua berdiri di tempat terang, tapi bayangannya sengaja dihapus. Dan di bawah tiap foto ada tulisan tangan. Pengganti pertama, pengganti kedua, pengganti ketiga, dan seterusnya. Sampai akhirnya dia lihat satu bingkai kosong. Cuma ada tulisan, pengganti ke-44. Di sebelahnya, ada bingkai baru. Belum terisi, tapi namanya sudah tertulis. Andra. Andra berdiri terpaku. Tangannya dingin. Dia mulai mundur dari ruangan itu. Tapi saat dia buka pintu, semua lorong rumah udah berubah. Bukan lagi lorong biasa, tapi semacam terowongan tanah, lembab, dengan akar-akar menjulur dari langit-langit. Langkah kakinya bergema, tapi bukan gema suaranya sendiri.
Seolah ada satu langkah lain yang selalu datang setengah detik setelah dia melangkah. Dia berjalan pelan. Dinding lorong makin sempit. Sampai akhirnya dia sampai di satu ruangan. Terbuka, bundar, seperti sumur tua yang dibalik ke atas. Dan di tengah ruangan itu, ada cermin besar. Bukan sekadar besar. Cerminnya setinggi tembok, penuh lumut, dengan retakan seperti akar menyebar di permukaannya. Andra mendekat pelan. Dan anehnya, untuk pertama kalinya, dia melihat bayangannya sendiri. Tapi itu bukan bayangan yang biasa. Bayangan itu tersenyum, padahal dia gak. Bayangan itu berkedip, padahal dia enggak. Dan saat dia coba melangkah mundur, bayangannya tetap di tempat. Sampai akhirnya, bayangan itu menjulurkan tangan keluar dari cermin. Pelan. Menyentuh ujung kaos Andra. Dan terdengar suara, "Kalau kamu ingin pulang, tukar tempat denganku. Tukar bayanganmu dengan diriku." Andra coba lari, tapi ruangan itu tiba-tiba menutup. Langit-langit merunduk. Dinding menyatu jadi seperti kepompong yang berdenyut. Cermin itu makin terang, dan tangan bayangan itu makin panjang, makin dekat ke wajahnya. Dia teriak, tapi tidak ada suara. Dia coba bacakan doa, tapi mulutnya keluh. Dan tiba-tiba, semua jadi gelap. Saat dia membuka mata, dia sudah berada di tengah hutan. Pagi hari, motornya ada di sebelahnya. Kotor, penuh lumpur. Dia berdiri, goyah, lalu lihat ke langit. Dan ada bayangan di bawah tubuhnya. Dia langsung bersyukur. Dia pikir mungkin semua itu mimpi. Tapi sebelum dia naik motor, dia iseng buka kamera selfie. Wajahnya lelah, tapi ada sesuatu yang bikin dia beku. Di pojok layar, ada satu tangan pucat, menjulur dari belakang pohon. Bayangannya memang kembali, tapi bukan bayangan yang sama. Beberapa hari setelah peristiwa itu, Andra sampai juga di rumah orang tuanya di Ngawi. Orangnya berubah, pendiam, murung. Makan gak banyak bicara, tidur malam pun gelisah. Setiap kali dia menyalakan lampu, dia selalu memastikan bayangannya tetap menempel. Tapi makin hari, dia mulai sadar, bayangannya tidak lagi mengikuti gerak tubuhnya dengan normal. Waktu dia jalan ke dapur, bayangannya tertinggal sedikit di belakang. Waktu dia duduk di teras, bayangannya berdiri. Dan yang paling bikin merinding, waktu dia lagi tidur, ibunya masuk kamar bawa teh. Ibunya sempat terdiam beberapa detik di depan pintu, lalu tanya, "Dokter Anda, tadi kamu duduk di lantai ya? Nak, kok kamu baru naik ke tempat tidur pas ibu buka pintu?" Andra langsung bangun. Dia gak tahu harus jawab apa, karena dia yakin dia udah tidur sejak 1 jam sebelumnya. Malam-malam berikutnya, kejadian aneh makin sering terjadi. TV yang menyala sendiri jam 2 pagi, dengan channel yang cuma siaran putih dan suara mendengung. Cermin di kamar mandi yang berembun meskipun dia belum mandi. Bayangan yang terlihat berdiri di ruangan yang kosong. Puncaknya terjadi seminggu setelah dia pulang. Waktu itu Andra lagi naik motor ke minimarket. Matahari sore masih terang. Tapi waktu dia lewatin sebuah tembok, dia sempat lihat kebayangan dirinya di bawah. Dan dia sadar, bayangan itu tidak pegang setang motor. Bayangan itu berdiri dan melambai ke arah Andra. Motor Andra langsung oleng. Dia hampir nabrak tiang listrik. Orang-orang di sekitar langsung bantuin, tapi Andra cuma bisa gemetar. Dia udah gak bisa bedain mana nyata dan mana bukan. Dia coba tanya orang, "Tadi bayangan saya kelihatan aneh nggak?" Tapi semua jawab, "Bayangan apa? Dari tadi kamu gak kelihatan punya bayangan, Mas." Andra pulang dengan tubuh gemetar. Dia buka semua jendela, semua lampu, semua cermin di rumah. Tapi satu hal tetap sama. Bayangannya sudah bukan miliknya. Awalnya, suaranya cuma terdengar seperti bisikan samar saat Andra ngaca. Bukan suara asing, tapi suara yang sangat mirip dengan dirinya sendiri. Cuma, nadanya lebih berat, lebih dalam, dan lebih dingin.
Pertama kali dia dengar, dia kira cuma halusinasi. Tapi suaranya muncul lagi dan lagi. Kau sudah bebas. Sekarang giliranku. Aku hanya ingin jadi kamu seutuhnya. Andra mulai kehilangan tidur. Setiap kali dia tertidur, dia mimpi jalan di gang duku penanggalan yang gelap dan sempit, dengan suara ratusan langkah kaki di belakangnya. Tapi setiap dia menoleh, gak ada siapa-siapa. Dan yang paling bikin dia ketakutan, waktu dia coba rekam suara di kamarnya. Untuk bukti, dia pakai HP-nya, taruh di meja, dan dia tidur di lantai dengan posisi membelakangi cermin. Besok paginya, dia dengar rekaman itu. Di menit ke-12, ada suara gesekan. Lalu muncul suara seseorang yang bicara pelan. Tubuhmu hangat, tapi aku masih di bawah bayanganmu. Aku harus naik, aku harus jadi kamu. Setelah itu, dia dengar suara langkah. Lalu, suara dirinya sendiri tertawa. Tapi Andra yakin dia gak pernah ketawa semalam. Dia langsung hapus rekamannya. Tapi sejak hari itu, setiap kali dia lihat bayangannya sendiri, dia ngerasa seperti dilihat balik. Dia coba konsultasi ke ustaz, ke psikiater, bahkan ke paranormal. Tapi hasilnya sama. Ustaz bilang, kamu bawa sesuatu dari tempat terlarang. Psikiater bilang, ini bisa jadi trauma disosiatif berat. Dan paranormal itu gak mau masuk rumah Andra sama sekali. Dia cuma bilang, bayanganmu bukan cuma ingin menempel, dia ingin menggantikan. Dan tepat di malam itu, saat listrik rumah mati selama 2 jam, Andra melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bayangannya keluar dari lantai, pelan, merangkak, tanpa suara. Sosok gelap legam, dengan wajah yang samar dan tubuh yang seolah terbuat dari kabut padat. Satu-satunya bagian yang terlihat jelas, senyumnya. Dan senyum itu sama persis seperti wajahnya sendiri. Setelah kejadian malam itu, saat bayangannya muncul dari lantai seperti kabut tebal yang bergerak pelan, Andra langsung kabur dari rumah. Dia naik motor tanpa tujuan, cuma pengen jauh dari situ. Dia berhenti di masjid kecil di pinggir jalan, jam 3 pagi. Sepi. Dia ambil wudhu, lalu duduk di pojok musola. Udara dingin, kering, tapi dia gak merasa lega. Dia tutup mata sebentar, cuma sebentar. Lalu tiba-tiba, semua terasa membeku. Angin berhenti. Detak jam dinding masjid mati. Bahkan suara jangkrik pun hilang. Dan saat Andra buka mata, dia melihat seseorang sedang duduk di depannya. Tapi bukan siapa-siapa. Itu dia sendiri. Pakai baju yang sama, celana yang sama. Bahkan luka di pelipisnya dari jatuh motor minggu lalu juga ada. Sosok itu tersenyum, tapi matanya kosong. Andra mundur pelan, tubuhnya gemetar. Tapi sosok itu juga ikut mundur, seolah dia bayangan Andra sendiri. Dan kemudian, dia bicara, kamu sudah tidur terlalu lama. Sekarang, aku yang gantian. Andra coba teriak, tapi suara gak keluar. Dan di saat dia menengok ke belakang, cermin kecil di dinding musola memantulkan 2 Andra. Satu berdiri, dan satu lagi diam, tapi perlahan bergerak lebih cepat. Andra lari keluar, tapi saat dia lihat ke tanah, dia melihat 2 bayangan. Satu mengikuti dia, yang lain berjalan sendiri. Dan di satu titik, bayangan itu menyentuhnya. Hanya sentuhan kecil di pundak. Tapi rasanya seperti ditarik ke dalam lumpur. Panas, lengket, seolah tubuhnya mau larut ke dalam dirinya sendiri. Setelah itu, Andra gak sadar lagi. Dia bangun di rumah. Tapi ada yang aneh. Ibunya bicara seperti biasa, tapi dia merasa ada yang tidak tepat. Suaranya terlalu datar, gerakannya kaku. Dan waktu dia bercermin, bayangannya mengikuti setiap geraknya. Tapi sesekali, bayangan itu tersenyum, padahal Andra tidak. Dan senyum itu bukan lagi miliknya. Pagi itu, semuanya terasa aneh. Ibunya bicara seperti biasa,
Masak seperti biasa, rumah pun terasa biasa. Tapi buat Andra, rasanya kayak dia sedang menonton hidupnya sendiri dari kejauhan. Seolah dia duduk di dalam kepalanya sendiri, cuma sebagai penonton, bukan pengendali. Dan yang makin menyeramkan, tubuhnya mulai bertindak sendiri. Misalnya, dia sedang tiduran dan gak berniat bangun, tapi kakinya bergerak. Dia bangun, ambil jaket, dan melangkah keluar rumah tanpa sadar. Seperti disetir oleh sesuatu. Di tengah jalan, dia sadar. Dia berhenti, pegang kepala, teriak. Dan dalam satu momen, dia bisa dengar suara dari dalam tubuhnya sendiri. Tenang saja, Andra. Aku hanya pinjam. Kamu bisa lihat semuanya dari sana. Tapi sekarang, aku yang pegang setir. Andra jatuh tersungkur. Tangannya bergetar. Nafasnya sesak. Dia coba lihat ke tanah. Bayangannya masih ada. Tapi ada satu hal aneh. Bayangan itu sekarang berkedip. Iya, bayangannya sendiri berkedip. Dan dia sadar, dia udah gak punya kontrol penuh atas dirinya. Beberapa hari kemudian, orang-orang mulai melihat perubahan. Teman lamanya bilang, "Kamu beda sekarang, Rah. Senyum kamu ngeri." Ibunya mulai gelisah, karena Andra sering berdiri di depan cermin berjam-jam tanpa gerak. Bahkan ada tetangga yang bilang, "Semalam aku lihat kamu berdiri di tengah jalan jam 2 pagi. Diam aja, tatap langit." Tapi Andra sendiri gak ingat itu semua. Dia cuma tahu satu hal, sesuatu sudah mengambil sebagian dirinya. Dan yang lebih mengerikan, dia gak bisa balikin itu. Suatu malam, Andra coba mengunci diri di kamar. Dia pasang kamera, pasang Al-Quran, pasang speaker murotal. Dia duduk diam, dengan mata terbuka. Tapi saat dia lihat ke layar monitor, bayangannya gak duduk, bayangannya berjalan. Dan saat dia panik, bangun dari kursi, bayangan itu berdiri di depan cermin, menghadap ke arahnya. Andra bisa lihat wajah itu jelas. Itu memang wajahnya, tapi mata di wajah itu bukan miliknya. Setelah kejadian cermin itu, Andra jadi orang yang aneh. Bukan karena kerasukan, bukan karena kesurupan, tapi karena yang duduk di tubuh Andra bukan cuma satu jiwa lagi. Ada dua, dan salah satunya bukan manusia. Contoh kecilnya begini, ibunya masak makanan kesukaan Andra, tapi Andra makan tanpa ekspresi. Bukan karena gak enak, tapi karena dia gak bisa ngerasain apa-apa. Pedas, manis, panas. Gak berasa. Andra mulai nyadar kalau tubuhnya mulai mati rasa. Tapi gak cuma fisik, perasaan juga. Waktu dia lihat anak kecil jatuh, dia gak ngerasa kasihan. Waktu tetangga cerita suaminya meninggal, dia malah senyum pelan. "Kamu kenapa, Rah?" "Gak tahu, Bu. Aku kayak bukan aku." Dan memang begitu adanya. Di satu malam, Andra coba menyakiti dirinya sendiri. Bukan karena mau bunuh diri, tapi karena penasaran. Dia ambil jarum, tusuk jari. Gak ada rasa. Dia tusuk lagi, lebih dalam. Darah keluar, tapi Andra malah ketawa. "Kamu lihat, kan?" Suara itu muncul lagi di kepalanya. "Tubuh ini pelan-pelan jadi milikku." Dia coba baca doa, coba ngaji, tapi mulutnya gak mau terbuka. Dan kalau dia paksakan, tubuhnya langsung muntah. Muntah hitam, lendir tebal dan panas, seperti aspal meleleh. Akhirnya, dia kembali ke satu tempat yang menurutnya bisa kasih jawaban. Dukuh Penanggalan. Tapi waktu dia sampai di sana, desanya gak ada. Dia tanya orang sekitar, "Pak, di sini pernah ada duku namanya Penanggalan?" Orang itu jawab, "Loh, Mas, itu tanah kosong, hutan. Gak ada dusun di sana. Gak pernah ada." Andra gak percaya. Dia masuk ke hutan itu, dan memang tidak ada jalan seperti dulu. Tidak ada rumah, tidak ada tiang listrik, cuma pepohonan, sunyi,
dan hawa dingin yang menusuk. Tapi di tengah hutan itu, ada satu batu besar dengan bekas hitam gosong di atasnya. Dan ketika Andra menyentuh batu itu, dia mendengar tangisan. Tangisan yang sangat mirip dengan suaranya sendiri. Dia pingsan di tempat, dan saat dia sadar, dia sudah tidak bisa menangis. Matanya tidak lagi bisa mengeluarkan air mata, karena rasa sedih sudah bukan miliknya. Setelah kejadian di hutan, tempat yang katanya adalah Duku Penanggalan, Andra pulang dengan tubuh yang masih sama. Tapi semua orang bisa lihat, dia bukan orang yang sama lagi. Dia jadi pendiam, jarang keluar rumah, matanya kosong, mulutnya hampir gak pernah bicara, kecuali satu kalimat yang selalu dia ulang-ulang. Aku masih di sini, tapi bukan aku. Suatu malam, tetangganya lihat Andra berdiri di atap rumah jam 1 pagi, telanjang kaki, menghadap ke langit tanpa berkedip. Besoknya, dia lupa kejadian itu, dan hal paling aneh mulai terjadi. Keluarganya gak bisa lagi ngelihat bayangan Andra. Waktu dia berdiri di depan lampu, gak ada bayangan. Waktu dia jalan di bawah sinar bulan, tanahnya tetap kosong. Dan waktu dia ngaca, cerminnya gak memantulkan apapun. Andra mulai hilang, satu demi satu. Awalnya bayangannya, lalu pantulan wajahnya, lalu namanya. Suatu hari dia datang ke kelurahan buat urus perpanjangan KTP. Tapi waktu petugas ketik NIK-nya, sistem bilang, data tidak ditemukan. Petugas itu bilang, maaf, Mas, nama Andra Firmansyah gak tercatat di sistem. Seperti belum pernah lahir. Andra pulang dengan wajah datar, karena dia tahu dirinya sedang dihapus dari dunia. Tapi inilah bagian paling mengerikan. Seminggu kemudian, seorang pria muncul di rumah Andra. Mukanya mirip, perawakannya sama, cara bicaranya nyaris identik. Dia bilang, saya Andra Firmansyah. Saya kecelakaan 2 tahun lalu, hilang ingatan. Sekarang saya pulang. Ibunya, setelah lama menangis, memeluk pria itu. Dan Andra, yang berdiri di pojok ruangan, cuma bisa lihat, karena tak satupun orang di rumah itu sadar akan kehadirannya. Ibunya gak melihatnya. Pria itu menempati kamarnya, dan dunia pun melupakannya. Andra sekarang berjalan sendirian, tanpa nama, tanpa bayangan, tanpa tempat. Kadang, orang melihat sosok pria duduk di halte tengah malam, menatap lampu jalan, tanpa bayangan di bawah kakinya. Dan kalau kamu dekati, dia akan berbisik, kamu masih punya bayangan? Tolong jaga baik-baik, karena kalau kamu ke Dukuh Penanggalan, kamu gak akan pulang sebagai kamu lagi.